Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah. Malam hari ini Jumat ketiga di bulan November, giliran saya menyampaikan materi. Alhamdulillah, hari ini seperti biasa kita akan membawakan sebuah hadis. Tentu saja sabda-sabda Rasul ini akan menjadi bahan untuk kita renungkan, kita amalkan, bahkan kita sebarkan kembali supaya kita termasuk, kata Imam Al-Bukhari, babu fadli man alima wa 'allama. Orang yang tahu dan mengajar tentu mendapatkan keutamaan tersendiri. Ini judul diambil dari kitab Al-Adhkar sebetulnya. Al-Adhkar, kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Di situ ada judul Babu ma yaqulu idastas'aba 'alaihi amru. Bab apa yang beliau katakan apabila suatu perkara menyulitkannya. Jadi jangankan kita, Nabi sendiri dalam kehidupannya pernah mengalami kesulitan. Tentu yang namanya hidup tidak akan lepas daripada ujian-ujian seperti itu. Oleh karena itulah ada sebuah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk bisa kita panjatkan manakala kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita. Dan doanya ini sangat umum, bisa berlaku untuk masalah apapun, baik untuk masalah yang sulit, agak sulit, paling sulit, malah ayano sulit bisa. Orang Sunda mah tauhid nanti dipanjangkeun sulit bisa. Jadi semuanya sama masuk kepada kategori yang namanya kesulitan. Ya. Bahkan di dalam sebuah kitab Fatawa Mu'asharah ada seorang yang bertanya kepada seorang syekh, saya ini seorang yang merasa kesulitan menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kata syekh itu, kata orang itu, adakah hadis yang bisa saya baca atau doa yang berkaitan dengan agar dimudahkan ngapalkan hadis gitu. Kata syekh tersebut, kalau doa yang khusus spesifik tentang menghafal hadis biar mudah tidak ada. Tapi kamu bisa membaca sebuah hadis yang Rasul ajarkan. Nah, hadis tadi jadi sifatnya umum ya. Ini bisa berkaitan dengan urusan apapun yang namanya kesulitan hidup, termasuk kesulitan dalam menghafal. Nah, ulah dia pas ngapalkan hadis saya diberi hadis dia dah lama dia jadi. Kemaluan. Ya. Jadi ini apabila kesulitan atau suatu perkara yang menyulitkannya, dia menghadapinya, ini doanya. Kita lihat dulu hadisnya. An Anasin radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma, ya, diawali doanya dengan kalimat ya, di situ tulisannya Allahumma. Nah, ini Allahumma. Allahumma ini sebetulnya terdiri dari dua kalimat. Jadi asalnya itu adalah ya Allah, ya Allahu gitu. Ya,
Dalam bahasa Arab, dalam kaidah bahasa Arab, memanggil dengan menggunakan ya itu sesuatu yang biasa ya. Tapi satu saat si huruf ya ini dibuang, ya. Lalu digantilah dengan mim yang bertasydid yang ada di akhir kalimat. Makanya lafadznya sama sekali. Allahu ini juga Allahu. Tapi diberi tambahan ini. Nah, mim ini adalah pengganti. Pengganti dari apa? Ya. Dari huruf ya ini. Jadi kalau sudah ya-nya dibuang di sini, baru kita ganti dengan mim. Jadi mim ini pengganti dari ya yang dibuang. Makanya tidak boleh double. Ya Allahumma, itu apodosis. Tidak boleh. Ya. Panggilan itu bisa dua, pakai ya Allah atau Allahumma. Dan ini hanya berlaku pada lafdzul jalalah. Hanya pada lafaz Allah. Tidak boleh pada lafaz selain lafaz Allah. Misalkan Muhammad. Ya Muhammadu, buang ya-nya jadi Muhammadum. Tidak boleh. Khusus hanya pada lafaz Allah. Dan fungsi penggantian dari yang menjadi mim yang bertasydid ini adalah diantaranya para ulama mengatakan litakdir, untuk mengagungkan. Jadi memanggil dengan menggunakan Allahumma itu lebih mengagungkan. Walaupun panggilan dengan ini juga bisa. Makanya banyak doa-doa yang diawali dengan Allahumma sebagai bentuk kita tawadu kerendahan diri kita di hadapan Allah, dan sekaligus kita memanggil Allah dengan memunculkan rasa takdim kita. Ya. Kan mimna pakai tasydid, mimna di dia Allah. Jadi itu iwadun min ya, dia pengganti dari ya yang dibuang. Ya. Dan ini sekali lagi hanya berlaku untuk lafaz Allah saja, tidak boleh pada lafaz selain lafaz Allah. Makanya dalam bahasa Indonesia coba, kalau ini ya Allah terjemahnya naon? Ya terjemahnya bahasa Indonesia ya Allah. Kalau ini juga sama ya Allah. Kenapa duanya sama? Karena mim ini pengganti dari ya terjemahnya sama ya kan? Ya Allah, Allahumma, ya Allah dalam bahasa Indonesia mah tidak ada perbedaan di antara keduanya. Tapi dalam bahasa Arab mah sudah menggunakan mim itu lebih mengagungkan daripada menggunakan ya. Walaupun memanggil dengan lafadznya juga bisa, tapi Allahumma itu ada lebih. Jadi banyak doa-doa yang dimulai dengan Allahumma, seperti doa yang kita baca hari ini, malam ini. Ini doa yang barangkali khotimah sudah banyak yang hafal atau mungkin baru kali ini baca, ya silahkan saja nanti kita bahas bersama. Allahumma ya Allah, ini sabda Rasul, la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Tidak ada kemudahan selain apa yang telah Engkau jadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Cuma saya terjemahan dibalikkan. Dan engkau menjadikan yang sulit itu menjadi mudah jika engkau menghendaki. Harusnya kan terjemahannya yang sulit itu jika engkau menghendaki ya, dijadikan apa? Mudah. Karena memang ada dua redaksi, ada yang idza syi'tanya diakhirkan ya. Jadi wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Tapi yang terdapat dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi ya, halaman 106 redaksinya seperti ini. Riwayat siapa hadis ini bisa dilihat di bawahnya yang kecil itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dalam kitab Al-Amal Al-Yaum wal Lailah nomor 353 dan Ibnu Hibban dalam kitabnya sahihnya nomor 974 dari jalan Hammad bin Salamah dari Thabit dari Anas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda seperti hadis di atas. Sa'id bin Id al-Hilali berkata, wa hadza isnadun sahihun rijaluhu thiqatun. Dan ini adalah isnad yang sahih dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang thiqat. Bahkan di dalam keterangan syarah hadis yang lain, Imam Al-Arnaud kemudian
Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka pun mensahihkan hadis ini. Jadi secara validitas hadis ini tidak diragukan lagi kesahihannya. Tinggal kita siap untuk membacanya, menggunakannya kapanpun kita menghadapi satu kesulitan. Dan kesulitannya pun kesulitan apapun. Nanti ada contohnya di sini, dari kesulitan terbesar yang kita rasakan sampai masalah-masalah yang dianggap orang kecil, tapi itu menjadi sebuah kesulitan bagi kita bisa panjatkan doa ini. Bukankah bisa katanya berdoa meminta kemudahan dengan bahasa kita sendiri? Silakan. Doa ini kan bukan bacaan zikir sholat, silakan kita panjatkan. Tapi menggunakan redaksi yang Rasul sabdakan, itu terasa sekali bahwa kita benar-benar beruswah, berqudwah, mengucapkan apa yang dulu pernah Rasul sabdakan. Jadi terasa itu ajaran di Nabi, terasa bahwa kita mengikuti petunjuk Nabi. Terasa pula bahwa inilah yang pernah Nabi sabdakan sekian abad yang lalu, yang tidak sejaman dengan kita, tidak pernah berjumpa, tapi kita masih bisa menuturkan apa yang Rasul pernah sabdakan di saat beliau menghadapi sebuah kesulitan. Ternyata Nabi juga menghadapi ada kesulitan hidupnya. Malah Nabi Musa ternyata ya, dibanding dengan Nabi Muhammad katanya di dalam tafsir, kesulitannya teramat lebih berat. Jadi banyak ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang perjalanan Nabi Musa. Kata ahli tafsir, bagi Nabi Muhammad SAW itu merupakan tasliyatan. Tasliyah itu merupakan hiburan. Jadi kisah Nabi Musa diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu menjadi hiburan, bahwa ada Nabi yang lebih berat. Musuhnya gitu kan Fir'aun kan, dengan tentaranya yang begitu kokoh gitu kan. Kan zaman Nabi Muhammad tidak ada yang seperti Fir'aun. Jadi bukan mengecilkan dakwah Nabi, bukan. Justru Allah memberikan berita Nabi Musa kepada Nabi Muhammad itu sebagai bentuk di saat beliau menghadapi kesulitan atau kesedihan, dengan menghadapi umat yang memang dengan berbagai masalahnya, tiba-tiba turun ayat berkaitan dengan Nabi Musa. Maka itu katanya menjadi tasliyatan, menjadi hiburan tersendiri. Ya, bahwa ada yang lebih berat lagi dakwahnya. Tadi antara doa Nabi Musa juga yang pernah disampaikan dalam surah Toha, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dibaca awalnya, Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri. Tapi kalau doa-doa para ulama dalam kitab-kitab mereka suka mereka bilang Allahumma yassir wala tu'assir. Itu saya lihat dari para ulama ya. Ada juga yang pakai Allahumma yassirli lalu sebutkan apa? Misalkan Allahumma yassirli ya mana khofu usrahu. Ya Allah ma'akhofu nusrahu. Ya Allah berilah kemudahan bagiku apa yang aku khawatirkan kesulitan. Jadi ada yassirli. Cuma kalau dari Nabi ini ya, makanya ini kita hafalkan. Pernah kita menghadapi kesulitan? Sering. Nah, gitu. Tuh ada sini. Ke depan mungkin kita menghadapi kesulitan. Mungkin. Yang namanya hidup pasti apapun bentuknya. Diri, keluarga, ya tetangga, pasangan, ada pasti ada. Bahkan contoh nanti di dalam kitabnya, kita kesulitan di saat menghadapi kendaraan yang mogok, kendaraan yang bermasalah gitu. Di mana orang-orang dulu seringkali kalau dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan sulit, mereka suka melaknat, mereka suka sumpah serapah. Motor mogok, kan motornya baru ditajong, dasar motor butut baru ditajong, tapi dipakai lagi kemana nanti? Nah, kemah ya hadisnya ya, yang sudah dilaknat tidak boleh dimanfaatkan lagi. Inilah aturan main di dalam ajaran Islam. Tapi tentu saya baca hadis ini di dalam beberapa rujukan kitabnya, ternyata ini bukan hanya sebuah permohonan akan sebuah kemudahan, tetapi sangat kental sekali dengan akidah. Jadi bagaimana seorang yang mendoakan dengan doa ini, justru akidah yang diperkuatnya, bukan hanya minta kemudahan. Akidah apa yang harus kita miliki? Coba lihat di bawah. Ya. Innal amro fil asli
annahu haznun sa'bun illa an yuyassirahullah. Sesungguhnya urusan itu pada asalnya adalah susah lagi sulit. Nu pokoma urusan KBG sulit nu pokoma. Gini misalnya abdi gampil ngalaksanakeunana. Nah, disebutkan di sini, melainkan Allah lah yang memudahkan. Jadi kalau kita merasa mudah melakukan sesuatu, catat, bukan kita yang kuat, tapi Allah telah berikan kemudahan. Bersyukurlah. Pas ayat dengannya kita melaksanakan sesuatu dengan mudah, begitu teman-teman kita memuji, kita bilang oh sahul atau ulah. Ya. Jadi kalau kita melalui sebuah apa saja bentuknya, ya, apa saja bentuknya yang merupakan satu kemudahan, kelancaran dalam bab apa? Maka kita sebagai seorang mukmin tidak boleh mengatakan bahwa ini bisa karena saya kuat. Tidak. Allah telah berikan kemudahan. Karena kalau nanti Allah sudah berikan kesulitan, sampai para ulama bilang sesuatu yang sangat mudah. Bila satu saat Allah telah berikan kesulitan, tidak akan ada yang bisa memberikan kemudahan. Sulit dia, padahal biasa nama mudah. Ini contoh kasus, dan ini bukan sombong apa ya, tapi termasuk tahdus binimah juga dan jadi pelajaran bagaimana bahwa sombong itu tidak boleh dimanapun. Ya, waktu itu sedang menunaikan ibadah umroh karena saya membimbing umroh jemaah banyak. Tiba-tiba ada sekelompok keluarga dengan laki perempuannya dan rempok gitu, masih muda ada sudah sepuhnya. Jadi dia begitu masuk ke haram, dia langsung bilang, "Ustaz, kami akan memisahkan diri dari rombongan. Kami semua sudah tahu karena kami sering ke sini. Jadi Pak Ustaz jangan takut, kami sering ibadah umroh ke sini, jadi kami sudah tahu jalan. Jadi tidak usah perlu pembimbing untuk sementara waktu, kami akan memisahkan diri gitu. Saya nggak tahu mau kemana, cuma saya bilang kan tidak bisa memaksa. Maka Pak Bu, dilujang menghati-hati di jalan. Ya sebagai pembimbing mah ya kekhawatiran, ayo dia rasa bagaimana berarti kita bimbing kan menjadi kekurangan begini ya. Ya, dan itu mau memisahkan diri karena sudah tahu medannya, geus kaupok lah gitu masih di haram. Ya, kemudian ketika sore saya cek ke maktab belum ada, kemudian malam sudah pada pulang belum, kemudian sudah hampir larut malam, tengah malam tanya lagi, Bu sudah ada pulang? Belum juga. Kiranya hari uang hari pembimbing kemana ya, di mana? Apa mereka menginap sebelumnya? Tanya telepon di. Akhirnya tiba-tiba ada telepon yang Ustaz, tolong kami jemput di Masjidil Haram. Minta dijemput. Saya katakan kok minta dijemput? Kenapa? Kan sudah sejak awal saya beritahukan mobil yang kita akan gunakan bisa ini standby 24 jam kapanpun kita bisa diantar. Itu sudah sejak awal diberitahu. Begitu saya ke sana ke haram, begitu naik ke atas, turun dari bis naik ke atas, tiba-tiba gara-gara riuh di luar. Ibu, kenapa di sini tidak boleh? Ini kan ke sini. Tinggal turun ke bawah. Mereka bilang apa? Ke bawah, bosan. Bosan bisa dari situ? Iya. Tapi nggak temu, bosan nggak menemukan kami. Jadi kami berniat untuk menginap di haram, katanya Sugarno yang ke subuh pernah dari. Jadi hari banyak makan si ibunya kadi Sugar atau kadi tepung kadi tidak ditemukan. Jadi ketika saya muncul dia aneh, kok bosan di situ? Emang ada jalan di situ? Kan tiap hari saya bilang Bu, lihat gate-nya pintunya. Dari haram itu pintu sekian. Keluar lurus langsung di sana ada bis. Jadi dia tidak menemukan jalan itu. Poin Bu. Tapi saya awalnya tidak berpikir apa-apa, cuma mungkin ya udah aja lah Bu, atau mari beli balik marolima sarang abi Bu atau ayo bosan ke mana jalan tadi. Terus nah tadi mah teu aya ka dieu teh. Teu aya, mereka bilang enggak ada tadi Pak Ustaz. Justru kami heran kenapa Pak Ustaz datang dari sini. Kan saya bilang apakah nomor gate itu terus luruskan dia. Nah ini tempat kita. Baru di mobil ngari Mas Bosa, punten abi tersombong Allah parantos nomor abi laras-laras ibu poin Bosa. Jadi benar-benar Allah telah menegur kami semua katanya dengan apa yang kami rasakan seperti ini. Ya Pak, nu gampil, nu mudah. Kalau disulitkan, sulit di sana namanya. Iya begitu mereka bilang seorang tadi hanya poek seorang ya maka elobahan maka bisa kadia berenang kadia bisa paku mahal gitu tapi dari poek ke kolam mah poek bisa daya
Dan saya baru ngeh ketika dia yang bilang minta maaf karena kami ditegur oleh Allah. Dan kami sekarang memohon ampun dan minta maaf kepada Pak Ustadz ya akan yang sudah tadi kami lakukan siang hari tadi. Kita Bu alhamdulillah itu segitunya kurang tantunnya atas sadayana sadar mah gitu yang memang yang tadi niatnya ibadah tidak boleh ada rasa sombong sedikit punnya atau nanti mengecilkan siapapun gitu. Dan benar ada pemimpin mah kerek sabarang kali kali ada orang makan bisa porok dia tuh ibadah teh geus kaubok gitu. Gini di poin termati bisa balik. Begitu saya muncul aneh malah, bosan dari mana baru sampai dari sini jalannya kan ke bawah. Hah? Ke bawah? Emang ada jalan terus? Ternyata tidak tahu mereka. Begitu datang ke bawah mereka saling bilang, tadi mana sana ke ayah jalan ke dia? Yang mobil itu gini ayah nama. Coba ya, berarti kalau sesuatu yang mudah, kalau Allah sudah persulit aja gak ada yang bisa lagi memudahkannya. Ya, oleh karena itulah ini salah satu contoh terutama bagi pembimbing harus sabar teh tata. Kau masuk ke Masjid Nabawi di pinggir masuk nanti. Di kita mah dekat bin Daud. Masuk ke Masjid Nabawi terus ke Harum kali itu. Bapak-bapak udah ibu makan misah di Nabawi mah ibu-ibu mah. Para bapak bareng pas pulang, ayo Pak, orang maruli. Nah, mau saya ke dia kan itu kita mau pulang mah gitu. Ayo bapak udah terus. Pak, kapan dia? Nanti mau saya ke itu. Dah ya saya pakai dalilnya ya. Jadi menurut bapak kok mah, apa itu mau saya? Bapak yang lain teh, Pak tuh biasanya ngiring iyalah. Ayo itu turun we, di paru. Ya nanti dia begini jauh gitu. Pak terus we, nampo bari mana ge can yakin dia nanti. Sampai ke mentok kan itu. Wis mentok teh. Gini bosan larasan teh aya gini. Tuh Pak, dari awal saya sudah beritahu yang kita makan itu tuh bin Daud lihat yang tadi semakin jauh. Kan kita di atas bin Daud itu tempat kita itu. Kan semalanya kadinya lain barangnya ke bin Daud. Akhirnya mereka hari bawa saja maka tinggal kita kareuheul gitu. Di bawah jalan jauh kan itu balik deui nya. Tapi kalau saya kan buktinya. Jadi seringkali memang kalau yang muda kemudian muridnya ya malah dianggap teh. Tapi sejak hari itu si bapak tersebut betul-betul tidak pernah lagi nyenyang warna gitu. Dalam urusan apapun. Ya akhirnya nurut gitu Pak. Inilah salah satu bentuk kalau Allah sudah berikan kesulitan, tidak ada orang yang bisa memberi kemudahan selain dengan izin Allah. Makanya di sini disebutkan pada dasarnya seluruh masalah itu sulit. Ya. Dan dia menjadi mudah bukan kita yang kuat, tapi karena Allah telah memberikan kemudahan. Maka bersyukur. Nah, ini bentuknya beres terus. Alhamdulillah ya Allah diberi kemudahan, lancar dinten ieu. Gitu. Saha kalau mata guru ayat akidah teta. Ya, beberapa minggu kemarin pulang dari Nagoro biasa ngaji dengan istri, anak di belakang mobil. Karena malam itu kan relatif mobil tidak sebanyak ya, begitu kuat. Bukan kekuatan kita, saya sendiri gerakan tangan itu tidak merasa gitu, malah tersadar. Tiba-tiba gas kelewatan mobil notifikasi teh gitu. Mana mobil dua teh? Alah, gas terobong di jalan di depan dengan tidak nabrak kaditu kadir gitu. Anak saya bersyukur alhamdulillah. Tapi ketika di saat menghadapi kesulitan kita rasa sulit, nggak karena Allah lah yang bisa memberikan segala kemudahan dari sesuatu yang orang biasa-biasa sampai kepada sesuatu yang mustahil. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, mudah itu datang. Ya, contoh-contoh dari zaman dulu dengan Nabi Musa ketika dia kesulitan sampai di pinggir pantai gak ada tempat untuk menyelamatkan diri, semua umatnya sudah pasti mengatakan kami sudah kena dengan Fir'aun. Ternyata perintah Allah begitu mudah. Nabi ke ayat laut belah jadi dua tuh kekuasaan Allah. Yang cukup dipukulkan saja bisa dibelah, bisa jadi jalan ke mentas kira lautan jero bisa dipakai mentas dengan air yang gitu belah ayah jalan kira itu luar daripada ya, kebiasaan dan jangkauan manusia tidak ada bisa tidak ada yang memahami. Itu semua adalah wahyu kekuasaan Allah, kehendak Allah. Makanya Allah itu maha kuasa. Begitu kita memohon Allahumma dengan kata-kata Allahumma saja, itu sebuah panggilan kepada Allah yang menunjukkan kerendahan hati.
dan juga mengagungkan Allah seagung-agungnya. Allahumma ya Allah, la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kalau kita baca redaksi doa ini seperti bentuk khobariyah, berita kan, seolah-olah tidak ada kemudahan kecuali apa yang Allah jadikan mudah, dan engkaulah yang telah menjadikan sulit menjadi mudah jika engkau menghendaki. Kan di dalamnya seperti bukan doa ya, padahal ini lafadznya khobariyah tapi maknanya insya'iyah du'aliyah. Justru inilah yang kata Imam An-Nawawi, apa sih yang Rasul katakan, yang Rasul sabdakan, yang Rasul panjatkan apabila sesuatu urusan telah menyulitkannya. Ternyata ini. Dan coba lihat, ini kesulitan apa yang dihadapi? Ini hadis umum, apa saja bentuknya. Termasuk misalkan yang kompor hasil wae hurung, kemudian kita sulit dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa, nggak doa bisa. Mau berbuat mau apapun kesulitan yang kita rasakan. Ini makanya penting sekali kita mempersiapkan diri yang sudah hafal alhamdulillah. Ngan maca hadisnya tong anasin tong tidinya ya teh maca hadis tong rajin-rajin teuing. Maca doa tapi tinu-mitina anasin rodian eta mah lain maca hadis, maca doa, maca hadis eta mah. Bang Heri ti dieu tadi kurungan tadi ayat tanda petik 2 Allahumma, tadi sana mulainya kita membaca doanya. Innallaha azza wa jalla qadirun ala an yaj'ala sahla sohbatu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha kuasa menjadikan yang mudah itu menjadi sulit, wa so'ba sahlan, dan yang sulit itu menjadi mudah. Li'annahu ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nu sulit jadi mudah, nu mudah jadi sulit bisa. Makanya jangan sombong, wah nu kieu mah ceter ya. Lamun ku Allah ge disulitkeun, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya kalau Allah sudah berikan kemudahan, di luar jangkauan manusia pun bisa terjadi. Malah kita hampir tidak percaya gitu dengan kejadian apa yang terjadi. Tapi Allah berikan kemudahan. Inilah makanya tadi saya sampaikan, jadi doa ini muncul bukan hanya sebatas hafalan, tapi juga akidah. Bahwa segala macam kesulitan yang kita hadapi, kalau Allah menghendaki tadi tidak syi'ta, Allah akan memberikan kemudahan. Nah, ini nyambung dengan yang kemarin. Ya, naon kemarin teh hadisnya? Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ya, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jadi kalau kamu menjaga batas-batas Allah, Allah juga akan menjaga kamu. Ya, jadi Allah juga akan memberikan penjagaan, pertolongan kapanpun kita menghendakinya, asal kita selalu menjaga batas-batas Allah. Ya, itu lanjutan dari yang kemarin. Makanya nanti ke halaman 2 bukan hanya doa yang kita harus panjatkan seperti ini, tapi juga ada ikhtiar aman. Ulah kieu ari ngadoa Allahumma la sahla we, tapi kabatur nyulitkeun julid wae. Yes, saya dapat kemudahan. Dan karena ayat hadis nanti man yassara ala mu'siri yassarallah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan. Dan dari sekarang buat kemudahan kepada orang. Kayak Allah sudah berjanji, kami akan mudahkan kamu di dunia lebih ke akhirat. Jadi dari sekarang kepada orang yang terdekat siapapun, apa dengan tenaga, dengan pikiran, dengan materi, kita buat orang-orang yang di dekat kita yang sedang kesulitan menjadi terasa mudah oleh kita. Cing resep itu nyenangkan orang lain teh atau di keterangan mah min hawa ijinnas. Jadi pusat kebutuhan orang, lamun aya kebutuhan teh pasti ngaran eta anu kapikir teh. Karena dia yang suka menolong. Apa itu sarannya, apa itu tenaganya, apa itu materinya. Nah, kalau orang sudah seperti ini, berbahagialah kamu menjadi pusat. Ya, ingat pertolongan orang lain. Ya mah ingat naon kagorengan we di kasulitan anak no begitu. Coba lihat di bawahnya lagi. Apa maksud judul itu?
ini komentar judul di dalam kitab Al-Futuhatul Rabbaniyah. Karena ini Futuhatul Rabbaniyah ini syarah dari kitab Al-Adhkar. Dalam Al-Adhkar saya buat judul di atas, ambil jadi judul. Nah sekarang penjelasan judul. Ai ma yaquluhu idza sa'uba alaihi washtadda amrun wa arada tashilahu wa taysirahu. Yaitu apa yang beliau katakannya, panjatkannya apabila satu urusan telah sulit dan keras atasnya dan beliau menghendaki keringanannya dan kemudahannya. Lamun aya masalah sulit keras menghampiri dan beliau ingin kemudahan keringanan, nah bacaan teh nu di luhur. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya. Di bawahnya lagi. Laisa lil insani gina minal luju'u ila Allah azza wa jalla. Ini terjemahnya oleh Allah ya. Manusia tidak memiliki ginan. Ginan itu kekayaan, kecukupan. Minal luju'i ilallahi azza wa jalla, dari berlindung kepada Allah azza wa jalla. Manusia tidak punya kecukupan dari perlindungan Allah. Maksudnya dia manusia tidak memiliki kekuatan. Misalkan saya mah kudu berlindung karena saya mah kuat, bisa mampu, itu tidak mungkin. Manusia tidak punya kecukupan, kekuatan dari perlindungan kepada Allah. Jadi kita sangat butuh perlindungan kepada Allah. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan perlindungan. Karena kita pun sekarang hidup jadi mudah, terasa kita berdiri mudah, tegegalayangan, tegegalayangan. Kenapa? Karena organ tubuh kita sekarang lagi fit, lagi normal, organ-organ kita lagi bagus itu. Kalau Allah cabut saja denyut jantungnya, atau paru-parunya, atau ginjalnya, ini semua lagi kita sedang duduk seperti ini. Ini organ tubuh itu tidak diam. Darah, jantung memompa ke seluruh tubuh, membawa darah ya, dan nutrisi vitamin juga oksigen ke seluruh tubuh. Anu jarak nanti kembali cek usah-usah sebuah kilo jauh aja semprot seluruh tubuh. Bukan hanya bergerak dari ini, tapi memberikan makanan kepada sel-sel tubuh yang jumlahnya wah begitu banyak. Coba lah mau diatur ke urang kudu tina makanan dia ambil heula pilihan nutrisina terus kirimkeun ke seluruh tubuh. Moal aya waktu. Terus pakai oksigen di paru-paru, masukkan dia karena otak dan seterusnya. Kaganggu di dia seetitan otot ini dia. Atau stroke bisa langsung meninggal. Ya. Iya, makanan yang kita cerna coba lihat masuk sini. Kita bisa ngurus tadi. Padahal di dia nuju rame itu kemana bahannya. Nanti hampasnya limbahnya limbah padat kemana, limbah cair kemana. Nutrisi air dibawa untuk sperma, ada dibawa untuk tubuh ibu-ibu anu menyusui, ada untuk air susunya, semua tiap hari begitu. Makanya dalam hadis Abu Daud, fala takilni ala nafsi, kata Nabi, walau tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan engkau aku mengurus diriku sendiri, gak bisa. Walau tarfata ainin, walaupun hanya sekejap mata, tuh bisa ngurus orang lain. Nama kita sedang duduk bernapas, kan bukan kita mah tidak merasa. Langsung jantung dari mulai hidup sampai sekarang gak pernah berhenti, dan ritmenya harus terus seperti itu, tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat, seperti itu. Sok sahan ngegerakkan ya. Jadi kalau kita merasa punya kekuatan, bukan kita yang kuat, Allah telah berikan kemudahan kekuatan itu kepada kita. Makanya pasti orang beriman dimanapun telah menyelesaikan sesuatu pekerjaan, dia akan mengatakan alhamdulillah. Segala puji kepunyaan Allah yang telah memberikan kelancaran naik motor ke bumi beres, alhamdulillah lancar ya Allah, alhamdulillah. Ayeuna kelancaran tuh. Ya, jadi tidak ada sifat sombong. Saheula atuh driver, saheula atuh pengalaman geus ribuan jam terbang gitu. Ku Allah sakedik dipengkolkeun ge moal bisa. Makanya kita jangan bersombong diri, karena Allah Maha Kuasa membuat yang mudah menjadi sulit. Fa'alaihi an yalja'a ila rabbih, itu maka wajib atas dia untuk berlindung kepada Rabbnya, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, fi kulli ma yuridu, dalam segala apa yang dia inginkan. Aya urang aya kahoyong sok berlindung, ada keinginan berlindunglah kepada Allah, karena kita tidak punya kekuatan apapun ya,
kecuali harus ada perlindungan dari Allah. Fi kulli sogirin, pada setiap yang kecil, wa fi kulli kabirin, pada setiap yang besar, kita butuh perlindungan, pertolongan dari Allah. Li'anahu idza lam yuyassirillah, karena apabila Allah tidak memberikan kemudahan, ma tayassara syai'un, sesuatu tidak akan menjadi mudah. Kalau Allah sudah tidak memberikan kemudahan, maka sesuatu tidak akan menjadi mudah. Walau karena min aisaril umur, walaupun katanya yang disebutkan di sini keadaannya termasuk urusan yang paling mudah. Iya, urusan yang paling mudah. Tapi kalau Allah tidak berikan kemudahan, malah akan liur sulit, poin tadi teh, poin kabeh poin. Aneh aja di SPK maka diberes ibu itu ngobrol, ini subhanallah ya. Memang Allah telah menunjukkan kepada kita, langsung diingatkan. Sakit lah. Tomakan untuk bertibi ini kurang gampil bari menghinakan yang lain, melecehkannya atau apalah tujuan mereka. Tiba-tiba Allah tunjukkan dan langsung mereka merasakan, dan alhamdulillah kalau sudah dari sana kan mereka bisa beristighfar, memohon ampun, meminta maaf. Justru bagus kata saya. Alhamdulillah kalau ibu sudah menyadari ini adalah teguran dari Allah. Sesuatu yang sangat mudah, namun kalau dipastikan sulit, udah nggak bisa. Poin apa sih poinnya dalam hal apapun. Di bawahnya lagi, fa'alal insani. Nah ini nasihat. An yakuna ala sidatin bi rabbih da'iman. Maka wajib atas manusia selalu ada dalam hubungan dengan Rabb-nya selamanya. Jadi kuraya silatan teh hubungan. Lamun gampil ngerjakeun tetap aya hubungan, alhamdulillah. Malah aya doa anu sanesna ingat Allah apa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau kita sudah merasakan mendapatkan anugerah, sesuatu yang menyenangkan, kemudahan apapun, termasuk kita ajarkan kepada anak kita, abi mati asa Pak. Ya, alhamdulillah, bukan kamu yang kuat, tapi Allah telah berikan kemudahan kepada kamu. Bersyukurlah kepada Allah. Jadi tidak akan ada menganggap bahwa saya yang tidak, bukan kita. Allah berikan kemudahan. Buktinya kalau sudah ada kesulitan, mana ada bisa memudahkan. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya. Itu kan akidah yang tiap hari kita baca beres sholat. La mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah Allah beri, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah telah menghalangi. Ya, cek Allah gitu mau bisa keluar artinya. Jadi penting tidak kita perlindungan kepada Allah. Nah, tidak ada orang yang merasa cukup, pasti semuanya butuh. Malah setiap waktu la buddha an yakuna silat ala silatin bi rabbih. Hendaklah manusia harus selalu ada dalam hubungan dengan Rabb-nya selamanya, dimanapun kapanpun, termasuk dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, mau diri kita, anak kita, keluarga kita. Ngapalkeun hesewai apal tadi hesewai Allahumma lasa, apapun bentuknya ya, bisa saja, karena hadis ini bisa berlaku untuk kesulitan besar, kesulitan kecil. Jadi disebut apa nama bentuknya. Yang penting orang ngerasa sulit apapun ya. Masalah kan ayahnya masalah anu sulit, kita gimana ini sok menurut. Nanti akan ada sebuah jalan keluar, asal kita bukan hanya doa, tapi dari sekarang ada amanu wa taqau, lamun aya jalan mengiman jeung takwa, Allah akan yaj'al lahu makhrajan. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Malah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan mimitina wa may yattaqillah, takwa heula memang dah-kadahna gitu. Makanya nanti makalah ini bukan hanya doa, tapi di belakangnya ada sebuah ikhtiar amal yang mesti kita kerjakan dari mulai sekarang. Ulah ieu asiapkeun doa, kalau menang kesulitan doa we ieu. Ini pagawean nyulitkeun we batur nya hese. Karena al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Lamun rajin ngamudahkeun dimudahkeun. Cuma ulah ieu ngamudahkeun tetangga, seperti bantuan tetangga, sugarnya kalau orang ibu dibantuan kumanehna, ulah gitu. Justru itu kalau kita niatnya seperti itu, siap-siap kita akan kecewa.
Jangan, kalau kita bantu orang, yang kita harapkan kembalinya bukan dari dia. Allah yang sudah berjanji, kami akan beri kemudahan kamu di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kita buat kemudahan di dia di mana? Di daerah ini di Cibaduyut. Tapi kita begitu loh kedatangan ibadah haji di luar negeri, kita tiba-tiba mendapat kemudahan dari orang yang kita tidak kenal. Kita mah kasus Bungkuru waktu ibadah haji ke Bogor ke atas ngobrol bahwa ada si ibu-ibu yang mana yang kesulitan datang kulit tidak biasa kalau kamu pada ibu terloba tapi kan ibu tamai dan iya ayah pandeket kan itu kamu sok kita dibagi ke makamu beberapa tempat gitu aja gitu nya membade mamere atau kamu cetek dan iya waktu tengahnya ibu kenal sama orang itu enggak kenal. Nah, tuh menikah ibu wae, saririk betul kadang-kadang. Tapi kan dibagi akhirnya masuk serek mari rumah. Jadi ternyata ada tetangganya yang ikut rombongan itu. Adi mas sangat teraku si ibu ini di kampung nanti tempat pamuntangan jalma-jalma. Lajin nulung kanu butuh nalang kanu susah. Ya, jadi membuat kemudahan di tanah airnya, tapi dimudahkan ku Allah di luar sana. Tak ulah kieu tetangga eta mereka mudahan kadinya. Terus orang harapkan tidinya deui. Wah, lemah. Nya pici. Kayak orang kecewa. Kayak bahasa kieu gini, "Neng sana tong dibere tetangga teh gini pergi kamari urang dibere teh gini ka urang teh." Langsung dibere deui sa tetangga teh pergi. Cek budak mah teh. Atuh mama kena pedit mah jadi duaan di urang. Usaha jeung mama. Usaha teh cenah bere tong loba teuing. Betul. Sieur yang dikasih buat pedit duaan. Tanya contoh kasus. Ini contoh kasus, tentu saja ini saya ambil ya dalam kitab sekarang, ya, bukan kitab zaman dulu, tapi contoh lagi mobil. Lau ta'assara markubuhu, kalaulah yang dikendarainya menjadi sulit. Orang naik kendaraan naik motor, sepeda, terus satu saat mendapat kesulitan. Apa itu kesulitan? Karena mesin mogok atau naon lah bentuknya. Pokoknya sulit aja kendaraan itu. Fa innahu yanbaghi lil mu'mini. Ya, contohnya nan kasayarati masalan seperti mobil umpamanya, contohnya mobil ya. Fa innahu yanbaghi lil mu'mini, maka hendaklah bagi orang mukmin ya, hendaklah apa? Alla ya'nida ila la'nil marku, tidak memulai melaknat mengutuk kendaraan itu. Ulah nyarekan kendaraan. Ya, dasar motor buat baru dikebung dan sebagainya. Gitu. Walaupun motor kan bukan makhluk hidup, tapi tetap tidak boleh kita memaki, mencaci yang dikendarai oleh kita. Fa innal amra indaha ya qad yazdadu su'ubatan. Karena urusan itu di sisinya terkadang akan bertambah sulit. Ku cara kieu mah lain mudah, malah akan semakin sulit. Jangan seperti itu dalam menghadapinya. Wa qad yastahwidu syaitan 'ala raqib. Dan terkadang setan akan memperdaya pengendara itu, malah montos ieu si pengendara bakal kalah. Dia akan melakukan segala sesuatu yang diharamkan bisa jadi. Nanti orang mau mending istighfar atau gitu sumpah doa. Berdoalah kepada Allah memberikan kemudahan, walaupun orang kan lain ahli nanya. Bisa jadi kalau itu ada pertolongan dari Allah. Gitu. Ini juga tahdus binimah. Ini mah waktu apalah ada jalan Badeka Cicalengka jalan baru ini, jalan bebas karena diperbaru mah pawet di dunia teh. Makanya aya pengajian gabungan waktu itu. Usah sana di mana teh nih Palura saudara atau salah hadir. Kos nama makanya can suping kene wae sana usah diantosan. Eta motor teh kececes mogok di nu poe. Padahal siang nate tadi teh tos dicuna. Margi sawara minggu kamari mah motor Vespa teh berbet. Wah, ieu mah kudu dicuna karena ke malam rek ngaji gitu. Cuna pula eta teh bersihan sadayana. Ieu teh angin berbet. Parem di tempatna poe. Coba hujan ngerincik rasok. Coba di nu poe. Cik lamun hujan ngerincik di nu poe, bapak ngaliwat ke dinya, rek eureun moal nulungan. Wah, ada horean teh hujan. Coba nulungan anu keur mogok, mah urang di kadang-kadang horean nya. Tapi di belakang anu eureun. Motornya saya motor Vespa di Vespa memangnya sok aya naonnya. Listrik itu lamun ke
kewe Vespa tiba-tiba nyusul. Bukan Pak. Gitu. Lamun ke cicing, Pak mogok aya muka teh di fotos ku abdi. Oh iya nana beli sana ya peryogi ya. Kasihan ada teh kabel naon. Ya kupling. Beli kuplingna itu Pak. Jadi ditulungan wae termasuk pun bapak karena motor sabar kali bobok di jalan nulunganna Vespa deui. Induhur gitu. Mau dia tidih-tidih padahal tuh bawa orang. Karena umur gue udah masih enak. Tapi lamun motor Vespa mayana meti kerain melong. Tinggal rasa dia Pak Vespa kene ieu teh. Tapi namanya beda jeung itu mah gitu. Aya. Ta ieu mah nu eureun ka belakang teh bukan Vespa. Motor bagus. Katingal ada sorana yang gerubna ge bedanya. Caangkeun ka dicetekan. Tuh dicaangkeun ku abdi kenapa sok pilih separos katingal. Bapak mogok nyana alat-alatna pan teu kuncina. Aya. Tapi mah apal kana motor tapi teu bisa teu ngerti kana urusan mesin mah bisana teh make hukul. Eta rede kaluarkeun mesin eta si alat-alatna dibongkar langsung ieu. Jadi siga memang ahli bisa. Dibongkar irana kocok-kocok mesin irana asupkeun di pasar sok cenah Pak cobian Pak. Subur. Wah, enakeun bisa. Padahal kan berapa bae mah serong tarik. Cik eta jalma ieu teh Pak katutupan sana dina selang teh aya anu nyocok. Jadi nepi ka lagi mah kitu bae terus beberapa bedah bapak bisa mogok siga dieu. Kamari Pak tadi barang dicurkapnya teu kapanggih. Ku eta mah langsung kerek dibuka ya langsung sok sana Pak jalan ieu. Urang teh danya asa kaisinan berewe ke atos keur di makam ieu we cenah. Ulah Pak ayo bapak dipayun ku abi dituturkeun bisi mogok deui. Nepi ka dituturkeun di kawal atuh dituturkeun itu bawa pengawal. Ya. Berasa sana nama ku bapak salah deui. Moal aya ina mah langsung. Iku teh nyaon ayeuna mah tanah bana tari atuh da Vespa mah lamun kitu geun langsang enak kitu nya. Wah, ngabelenyang mah tari. Kumargi abi teh ilmu teh ka pengajian we bahan rek dibandawahkeun di ditu. Pohon di tukang. Di teh teh geus deukeut ka mana jelema teh. Geus teu aya. Subhanallah. Ieu kan pertolongan ti Allah nya. Cek wargi mah eta teh malaikat, ya mah teh malaikat bersayap. Nu jelas mah ieu teh ti Allah pertolongan. Saya panitia begitu cenah bosan mah kena geus kayak gitu. Alhamdulillah. Begitu di dinya beres telepon aya nu eureun koneng. Coba di nu poek kitu nya. Dia mah hujan ngaririnci geus sok kabayang atuh da megat ge catat aing teh eureun. Ieu mah eureun sorangan nawarkeun diri siap untuk suksena. Tadi Pak alat-alatna ku abi urang buka. Kabayang keneh we ieu na teh jaket teh hidung jak itu rapih gitu. Rambut apa nih nu poe oh itu satwa ngan rambut teh kabayang abi kan kain rapi jadinya teh lamun budak orang mah beureun rek amang ka mana gitu nya ieu rapi pisan ya gitu suara motorna ngagurungna motor engal gitu ngan abi ditinggal di atau serek nepi ka tempat yang dituju teh ka pengajian ka mana geus bengkol duga ka mana ngantos nepi alhamdulillah eta kan coba sakitu ya gara-garanya lamun urang harita minta tulung ke batu cantang tuh. Tapi dari marek saha ge eta teh pertolongan ti Allah. Ngan sok emot kana hate. Pernah urang nolongan siga kitu ka batu. Nya pernah teu gitu. Abi mah Bu terus terang dibongkar ieu mah pernah dari kitu ya Allah teh nah pertolongan ti mana ke ieu teh urang inget sok inget heula gitu. Oh mungkin baheula pernah. Sedang Ustaz Usman Mengar. Apa Ustaz Usman Mengar? Kita menuju main bola kali itu. Udah cukup mang di mana daerah Cipanas. Kayak pertandingan ieu ngiring ke grup Anjana Senso inilah perkuat dua anak di Bandung ngiring ke itu pas beres pulih ke kena motor we dua bisa boncengan motor eksklusif Vespa. Tiba-tiba yang menyiap jadi itu motor yang motor kolot lah Vespa tapi tahun 60-an 70-an. Set kita tarik. Suami istri we cukup sadar wah saat itu ngebut we kita senang nyiap buat bagus tarik motorna teh deukeut bae mudah-mudahan kita salah suami istri pan urang mah teu seudornya lamun anu mogat ngomong gitu ulah lain ngajak balap belum tentu baru rusuh guys kayak mana naon ieu naon rugina urang ngadoakeun nya ngadoakeun batur sing selamat tidak mun aya masalah rusuh sing beres masalah da eta teh dina hate lamun kadinya lumpatna komo imutkeun hadis Nabi pan aya hadis Muslim saha jalma nu ngadoakeun dulurna di dhuhril ghaib nu didoakeun teh apalin maka bakal malaikat malak
yang diutus oleh Allah mengaminkan akan mengaminkan. Jadi datang malaikat di arah kepalanya dalam hadisnya mengatakan amin walaka bimislim. Semoga Allah mengijabah doa kamu dan kamu juga mendapatkan seperti apa yang kamu doakan untuk saudara. Siapa malaikat ini? Di nasara hadisnya khususnya karena malaikat diutus ke Allah keur ngaaminan doa eta jelema. Maka sahawai nu ngadoakeun batur bakal didatangkan ke malaikat anu khusus ngaaminan eta. Dua tugasna teh. Takmin ala doaihi, nu kadua mengatakan walaka bimisli. Kamu juga akan mendapatkan yang sama. Eta mah name begitu aya nu ngebut kan ya Allah pasien kesehatan kelancaran namun aya masalah berikan kemudahan. Mun rusuh kan bisi aya memang reka rumah sakit ka mana ulah aya ngebut sing cilaka sudah disarekan. Bari terang eta ngebut eta kunaon masalahna? Margi abdi Bu kakos dicarekan. Idul Fitri ya Idul Fitri moal Idul Fitri karorompong kapur biang mertua tempatnya mertua di itu di dapur terus kepiuhan siga nurek sakarat gitu. Wah langsung dibawa karena mobil jemput bojo langsung ngebut gas ke Islam. Pokoknya di jalan mau halaman tidih ngebut ya. Datang pada nyarekan. Wow nyarekan ada kan kita mau ngobrolin rusuh ya kan. Mun kitu mah belangir ambulan saya selekat tara nyarekan ambulannya. Sing silakan cara ambulan mah. Da apaleun anu geuring di jero atawa aya mani. Tapi lamun mobil biasa ngebut-ngebutan wah nyorekan dasar ini heudah ieu kumaha atuh. Ari ngaran pasien hoyong segera nepi ke tempat eta UGD ka gitu. Entak ayeuna mun aya kitu ieu bisi memang aya karep. Mana ya kolot motor menurutnya cek tahun 60 nyan bebek cek betul nah betul. Oh eta nyiap ke motor pemuda itu tah motor aus pemuda nah siap gitu eta pemuda wah siap deui teu kenal disiap ku aki-aki bari motor gitu siap wah siap geus jauh teh si aki dia cenah turun ulah nutur aki ka rumah sakit nu geuring aki main balap cicing cenah tong nuturkeun wae carikan kita pemudana ragun dan ini nya di sini balap dia lain balap iya dari ke rumah sakit itu pan ada di kitu mah diobrolkeun mah mana ngarti sugan dia ngajak balap iya aya di nanaonnya di YouTube di nanaon dengan aya di pom bensin motor tadinya su duaan motor teh patutur suami istri buka jokna teh geukeun isian bensin itu deui naik ke helm ka dia kuur maju si istrina kere-kere kitu geus maju ayo bapak terus mereka itu maju tah nu di tukang mah tadi tarik meuli bensin karunya ieu wah kebut teh kumaha teh susu wah tidi teh naon tidi buron kebut deui ini digarana ngajak malam wah kasiap ku si ta pemuda tepak sina tinggalin di pom bensin atuh istrina majikan balik deui aya sana nyusul gitu siga mau kasusul mau salakina tuh tapi emang pengalaman pribadi mah nya di rumah sakit Santosa Pak Santosa mah lama parkir di bawah basement Santosa belum di partner Bonjati di basement di bawah tak tunggu aja beres ngalayar sahala hari tak begitu beres pan Vespa tahun ini Vespa malah mau di basement kan mungkin rumah tarik atau ada basement namanya jadi sudah teh geus naik tuh rumah kalau maju pan gitu tanahnya kalau ditarik gitu kan ternyata itu teh masih dihanap dihanap kayak mau tidi damai motor teh tidi naon sih teh gandeng tidi tempat teh tidi damai terus wah tuh saya bega luhur geus itu kenapa kakantun misalnya kakantun kemana palang siang teh kudu berat atau nya malum kan nanya kieu lamun tanya pengen bisa geus disuruh teh ka anak geus pun teh geus henteu ngan kere-kere kitu geus maju untung eta bisa salah ke bumi san Di bareng. ya jangan di kumah kata hese mah jangan efek
gitu. Tuh, maka ini disebutkan ya, teraskan anak dia. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam bidabatin ta'asarat. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang itu bukan pada dalam sebuah perjalanan. Ya. Du'u anha fa innaha mal'unatun. Turunkanlah beban darinya. Nabi disuruh turunkan sana beban di kendaraan eta, di binatang eta, turunkan semuanya karena dia sudah dilaknat. Jadi tidak boleh binatang yang sudah dilaknat kemudian ditumpahkan deui. Hadisna sahih. Nah lamun disyaratkeun ka dina moal cukup tuh. Tos baca hadis ieu. Dan cek dina ieu kitab ka kedah nama entong kitu bahasa lamun urang meunang kesulitan dina kendaraan. Sok ngadoa inu disyariatkeun ku Nabi ya. Di bawahna kenapa kita harus seperti itu memohon kepada Allah? Dikatakan dalam surah Al-Buruj ya, dalam Hud juga ada redaksinya mirip tapi ada sedikit perbedaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alun lima yurid. Maha kuasa berbuat apa yang dikehendaki. Allah itu maha kuasa berbuat. Kalau Allah mau berbuat tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau orang mati balik kita lamun mau berbuat kudu ada syarat dari Allah. Kalau Allah tidak syarat, apa yang kita kehendaki tidak akan terjadi. Maka kalau nggak ada yang ngomong none, maka saya akan datang ucapkan insya Allah. Tapi kalau Allah berkehendak, gak ada yang akan menghalanginya. Lihat di bawahnya. Apa maksud ayat ini? La yuridu syai'an illa fa'alahu. Dia tidak pernah menginginkan sesuatu melainkan ia melakukannya. Fala yahulu bainahu wa baina muradihi. Maka tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi antara dia dan yang diinginkannya. Pamata aroda ihlakal hajidin. Kapan saja dia Allah menginginkan membinasakan orang-orang yang mengingkari wa nasral mukhlisin fa'ala, atau dan menolong orang-orang yang ikhlas, maka dia akan melakukannya. Li'anna lahu mulkus samawati wal ard, karena baginya lah ya, miliknya lah kerajaan langit-langit dan bumi. Allah itu fa'alul lima yurid. Maka ngadoa ke Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, dan seterusnya. Tayna maka dia kan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan." Siapa yang menghilangkan, meringankan dari seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan daripadanya kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Man yassara ala muksirin, siapa yang memberi kemudahan kepada yang kesulitan, yassarahullah yang alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Tuh balasan lagi dimudahkan di dunia nanti ke akhirat. Ya tadi teh gini cerita tadi santamat Bu. Eta kan ngebut nyiap abdi teh motor tadi teh nu baheula teh mogok. Sekian lama mogok. Saeuseuna ning senang tadi ngebut teh itu mogok. Minta bantuan katinggal mah. Ditinggal teh UID ka dieu nya we. Si bapana keur ngarokok geus siga nu capek. Istrina cicing motor mah di ditu di pinggir jalan. Kenapa isra abdi tos kieu we minta bantuan teh anu lungsur. Ieu mogok teh naon? Ditu banareupna. Ibarat pas ditinggal kucingnya rupa-rupa no 13, 12. Ada kan motor eksklusif kan 13 mageng. Ya udah atuh kumaha ieu dua di kumaha mau bisa muka. Kucingnya teu aya. Atuh cing teh Pak, urang nanggu teh kalbur ngeladian bengkel. Teu aya bengkel nu muka kene. Tapi teu bareng jeung kunci. Ya da bersieun di kumaha ieu cing tah nitip jalan ieu tah. Borona kitu teh namut kuncina. Tah ieu rencang abis seperti di bawa kemana-mana. Kakara mikir, ya sina kuncinya dibuka kok. Genti kuno eta da nyenak ieu anak sarafna. Teh Pak eta jalan teh nyanak surat. Jadi bade nyanak darah ka Bandung. Mangki si ibuna nuju dirawat. Ieu teh cenah Pak, rusuh ieu teh. Ieu ge motor teh kengen nambut di tatangna, teu apa dugul kieu, teu apa kieu. Jadi mah lain wae ninggal. Tuh nyala orang tadi disiap terus ngajak, wah ngajak balap ya. Lain, rek sakit. Rek nyokot terus, rek nyokot darah disebut enggak gini. Malah anjeunna masih rokok sabaraha bungkus. Sana perlu mau bapak ieu mah.
tanda ieu cenah kasehati abdi. Atuh abdi mah netaranya seukeut bapak mah. Ieu netaranya seukeut pasikeun. Eta nu nuhunanana kitu jalmi tadi dibantu nu nuhunanana. Sabab sengaja abdi pas ngagikian tadi teu aya nu liren, maksudnya bade nambut kunci buku teh nu liren. Nah, ya, maka saya berpikir, oh mungkin Allah alam. Kan pernah dina hadisna lamun bere kemudahan dimudahkeun deui. Maka begitu kita merasa dimudahkan oleh Allah, adakah amal yang semoga menjadi amal soleh yang pernah kita gunakan, yang pernah kita berikan. Itu terutama para pemuda ya, mobil. Aya jalma kan rek meuntas. Cek nu di pinggir mah. Baskeun nu di jalan. Cicing. Make jeung bebas-bebaskeun. Bang apa? Ada Pak. Hatur nuhun, Pak. Ya, bere kemudahan. Ternyata tadi teh ulun bere jalan. Bener Pak, sok. Hatur nuhun. Bere kemudahan. Cek nah gitu ieu mah kan nu di pinggir mah batur urang. Nah di bere jalan bebaskeun ngeunaheun. Disebutna ngeunaheun. Iya, batur teh minta kemudahan ti urang. Kan barang ada mau rusuh-rusuh teh bare. Oh, meuni nuhunna. Ya. Pak, enak teh mau diberi kemudahan. Abdi bade ngaos doge ngaos. Ari ngamo ieu mah Google Map mapan teu disebutkeun keur loba dagang. Teu disebutkeun pasar non teh. Nu ningal tiba-tiba daragang di dinya ningan. Jadi teu disebut macet. Pas jalan ka dinya, alah geuning ditutup eta loba dagang. Kani mobil kan rusuh rek ngaji. Itu kumaha ada mau bisa nganyikeun nu dagang apa? Ari balik di jabat apa? Ieu segitu panjangna nu dagang ieu kumaha carana? Eta aya pemuda, Pak bade ngalampu, mohon sok tadi Pak Bapak. Awas, diharup teh pemuda teh di singgir-singgirku. Aduh lawas. Sampai ka alhamdulillah ya Allah diberi kemudahan terus kahareun dikasih eta nyaringkir bangkuan dagang. Awas kitu lah. Awas angkat teh ka ditu. Sampai kali itu sampai ka tungtung. Di pasir atas juga bikin, Pak Iman, kata jalan, ulah Pak, maju terus Pak, maju terus. Dan nanti alhamdulillah ya Allah ada kemudahan. Ya maka lamun aya nomor deui kitu, ya teu aya deui iwati sahabu tadi. Lain urang anu kuat dan lain sebagainya ieu mah abdi ngucapkeun ge sanes naon tahus dinikmat teh itu kanikmatan teh Allah. Laras-laras nu karos abdi ieu teh pertolongan. Di saat orang sulit gitu aya nu ngabantu. Ya. Taya deui iwati lain urang kuat tapi Allah telah berikan kemudahan. Di bawah nadi man satara musliman satarullah fi dunya wal akhirah. Siapa yang menutup seorang mukmin maka Allah akan menutupnya di dunia dan akhirat. Ya, maksudnya menutup aib jangan dibuka-buka. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah berada pada pertolongan kepada hamba selama hamba itu ada menolong saudara. Namun orang nulungan wargi orang, Allah bakal siap nulungan orang. Mentak kamu orang nulungan batu, tetap melak. Nah melak di waktu orang menang kesulitan, Allah terus janji akan berikan kemudahan. Mentak kamu ayah nu kesulitan, hayang ngabantu nah melak aman. Nah hiji waktu orang menang kesulitan, Allah siap akan memberikan kemudahan. Lain hayang dimudahkan punya lemah ditulungan lain. Ya, lain ditulungan lain hayang kita tapi tagih mah kasaha. Allah la yukhliful mi'ad. Aya nu mogok di pinggir jalannya urang doakeun nulungan teu bisa. Da lain ahlina jaga kecepatan tinggi di tempat nu mogok makanya di karudu mungkul dengan barudahnya. Ya Allah berikan kemudahan. Ya Allah pasihan kalancaran enggalkeun deui bisa dilereskeun dikeun. Urang bari maju teh bari ngadoakeun. Amin. Kan eta malaikat akan amin walaka bimisli. Maka kudu cing rajin ya memang ngadoakeun batur teh. Tapi kade bidohil goib yang disebut goib ulah salah. Goib teh cenah nu didoakeunana kudu eueuh. Ulah aya di dieu. Jadi urang ngadoakeun warga urang jauh teu apaleun teu didoakeun bidohil goib. Padahal kata di dalam kitab syarah Muslim terpanjang teh Warul Mu'in saja katanya disebut doa bidohil goib teh lain ngadoakeun jelema teh aya. Bisa jadi jelema nama hadiron ma'aka. Hadir bersamamu pagi gigir. Nah, urang ngadoakeun manehna bikol bika dengan hatimu atau bialsinatika dengan lidahmu walam tusmi'hu tapi kamu tidak memperdengarkan. Misalkan urang ngadoa, ya Allah, ieu rencangan abdi gini ngaji teh nurutan ya Allah pasihan ka kieu teh. Misalkan. Ya Allah. Misalkan ieu contoh
Iya. Tah, orangnya ya diurang di dia, tapi orang ngadoakeun tanpa sepengetahuan eta bidohil goib. Nah, Gitu. Entong ditarik. Pemitarikeun. Nu didoakeun nanti apaleun di bidohil goib teh walaupun orangna aya karena sementara waktu nu disebut bidohil goib katanya orangna kudu eueuh ti dieu. Di mana di urang ngadoa padahal dina kitabna goib teh siga domir goib. Domir goib teh orang ketiga. Mana orang ketiga lain goib lain kudu eueuh jalmi sanes. Mohotob mah orang yang diajak bicara, goib mah orang yang kita bicarakan. Rek teu aya jaminan. Contoh, turut tinggal urang mengajinya, mainan menurutan itu tidak tutup. Nah, misalkan, Pak urang keur ngomongkeun jelema itu, tah eta orang ketiga. menikupan. Goib. Tapi lamun orang kedua yang kita ajak bicara namanya mukhotob. Rek aya jelmana. Ulah kieu mukhotob mah kudu aya hareupeun. Urang dina telepon ingat, kamu ada di mana? Ngomongnya kamu. Jangan mana teh hareupeun? Teu aya. Kamu di mana? Kenapa kamu datang terlambat ngaji misalnya? Didinya kan ngomongna kamu orang mukhotob. Tapi orangnya tidak ada di depan. Maka mukhotob mah yang kita ajak bicara walaupun orangnya tidak hadir di depan kita. Maka saran Allah, iya karena kan kita sedang berdialog. Jadi kayak bingung diajar sorok, Allah teh sana gaib. Nah, nya domirna mukhotob. Anu diajar sorok, ieu gitu nya sebenarnya diajar sorok teh jadi kena tauhid lupa. Nah, Allah teh kan gaib. Nah, sana iya Kak, domirna mukhotob, kan Allah teh gaib gitu. Padahal gaib mah sifat Allah. Mukhotob itu satu saat Allah kita jadikan dan yang kita ajak memohon ya berdialog dengannya. Iya karena ya, sami sareng bidoril goib teh sanes orang teu aya. Bisa jadi aya mungku urang nu didoakeun tapi tanpa sepengetahuan orang tersebut. Kumaha lamun jalmina kieu Bu? Jalmina di tanah suci, urang di tanah suci ngadoakeun jalmi di tanah air. Eta bidoril goib teh. Tapi lamun make video call tuh mama ieu nu didoakeun teu ku abdi itu di dieu tinggal. Ya Allah, mau di video call. Eta mah lain bidohil goib eta mah. Bidohil goib tong di beja-beja. Jangan diberitahukan. Ya, itu bidohil goib. Nya, mun maksana teh mah mun ngadoakeun batur, misalkan abi ngadoakeun mama nelpon, "Mama tuh kok didoakeun tuh ku abdi itu di dieu di Arafah." Oh ya Allah, kumaha nu didoakeun tuh. Ulah. Eta mah bukan bidohil goib. Contohna teh istrina Ummu Darda punya mantu namanya Sofwan. Kata Ummu Darda, "Apakah kamu akan ibadah haji tahun ini?" Kata Sofwan, "Iya." Lalu Ummu Darda bilang, "Doakanlah kami di sana dengan kebaikan. Ud'u lana bi khairin." Nah, hanya minta doa ka mantu gitu. Boleh minta doa ke mantu, di orang tua ke menantu? Boleh. Karena orang ini mau ibadah haji. Ibadah haji mah akan dapat saatul ijabah dan makanul ijabah. Contohnya di Arafah, makanul ijabah tempatnya. Saatul ijabah antara ba'da zawal sampai sebelum terbenam matahari. Makanya minta doa. Setelah minta doa, ibunya bilang, "Karena saya pernah mendengar Nabi bersabda, siapa saja yang mendoakan saudaranya bidohil goib tanpa sepengetahuan yang didoakannya, malaikat akan mengaminkannya dan mengatakan walaka bimisli." Ternyata kata para ulama, ibu tadi istrinya Ummu Darda orang cerdas. Jadi lamun hiji ibu minta doa ka budak siga kieu, lain si ibu anu lemah, lalu si ibu meminta merengek-rengek, bukan. Justru si ibu ini sayang kepada anak itu, pingin doa anak ini diaminkan ku Allah. Jadi bukan saya penting, bukan saya perlu, tapi saya sayang sama kamu. Doakannya kami di sana. Maksudnya naon? Kamu akan diaminkan oleh malaikat. Dan malaikat akan mengatakan walaka bimisli. Maka kalau aya minta doa ka urang ulah memanang sebelah mata misalnya, "Wah, doakeunnya abdi ulah ge munyamunanya didoakeun ku urang." Bisa jadi orang itu cerdas. Pingin biar kita doanya diaminan oleh sok ibu lamun urang ngadoa ka Allah, aya teu dalilan diaminan? Teu aya, kecuali lu ngadoakeun batur mah aya. Urang ngadoa ka Allah untuk kita, diaminan teu ku malaikat. Pateh dalilna. Tapi lamun ngadoakeun batur mah aya dalilna. Makanya Abu Darda mah sebelum ngadoakeun anjeunna, dalam sujud aku memohon kepada Allah 70 orang
saudara saya didoakan. Usamihi bismi, aku sebut namanya masing-masing. Coba 70 orang. Tentu belum sujud ke salat sunat tentunya. Didoakan namanya aku sebut satu persatu. Setiap orang itu menyebut katanya, setiap itu pula malaikat mengaminkan dan mengatakan walaka bimisli. Padahal orang tinggal malaikat, mendengarnya, tapi karena hadisnya sahih, maka setiap kali ngadoakeun batur teh malaikat turun mengaminkan dan mengatakan walaka bimisli. Maka kayak nama semangat ngadoakeun batur teh. Malah sebelum doa kita batur heula. Barang maka tibalik urang heula. Tuluy urang deui. Tuluy urang deui. Kira ka baturna mau maksudna mau didoakeun, padahal mendoakan orang lain sama dengan mendoakan kita sendiri gitu. Di bawahnya tapi dina kitab nanti di bawah kena ayat ieu ya, dina bab utang piutang geura tinggal surat Al-Baqarah. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, nah orang yang berutang sukar membayar karena mungkin ada masalah, misalkan janjina bulan depan ada pakai sakit suamina teh. Duh, kumaha juga ibu senah sarantos beda. Puna cenah ge teu dama, nyuhkeun wakos deui. Kumaha talamun kitu? Maka di dalam keterangan ayat, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wah, ya lebih baik lagi. Mere tangguh aja memberi kemudahan. Komo deui hutangna dientengkeun malah setengah nawe nama malah lunas. Bagus kalau lunaskeun utang orang lain. Wah, itu mah dina keteranganna jika kamu menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini mah pengalaman pribadi ayah Pak Haji. Ternyata nu masih ide ke abi. Usah cenah mah tos cekap pada meser bumi kan barangkali tos gaduh. Mun teh Pak kieu. Sok bilarian sa. Nu kira-kira harga sekian puluh juta ke sini. Ku bapak orang talangan heula, tapi ku pausa setengahna ka Bapak. Nya urang teh keur mari kitu saya di beda jalannya. Nya atuh Pak urang bilari sok sana bilari di mana nu kalau cakap usah. Aya ari teh. Oh iya, di harga nanti kudu di bawah sekian puluh juta. Ayah akan memberi ngicap, Pak cerita ayah memberi ngicap. Ayo cina aja bapak orang tadi itu langsung transaksi dan sebagainya. Beres, tak iya sana. Ya abdi, Pak Ustaz setengahnya, tak iya sana. Pak Ustaz ke abdi, cicil lah itu sehari-hari setengahnya ada iman. Siapa gitu? Ayo Pak kita kesana kemudian ngaji, kita salaman. Pak Ustaz sana lunas maka mari teh gitu. Kerek saminggu, cari bayar saja guys. Lunas Pak Haji mau setengah hari kamari atas lunas. Jadi kita mah mana yang nomor ide, mana yang ngelunaskeun. Duh, hesenya Pak Haji mungkin. Nomor WA. Iya. Aduh, alhamdulillah ya. Maka memberi tempo orang yang berutang atau membebaskan utangnya adalah penyebab yang kuat dan janji dari Allah Ta'ala bahwa Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Tuh di komentar. Karena kembali kepada hadis tadi, man yassara ala mu'sirin yassarahullah fid dunya wal akhirat. Di bawahnya lagi, fayukhadu minhu, maka dapat diambil dari hadis itu ialah kesimpulannya, hendaklah bagi seorang hamba sibuk dengan memenuhi kebutuhan saudaranya. Iya, nusuk kontradiksi sibuk memenuhi kebutuhan batur, lalu dia mendahulukannya atas kebutuhannya dirinya. Gerasok hesenya batur heula diutangikeun urang makeun we nya kabagian alhamdulillah teh mah bios mangawe teh payu. Tadina kitab akhlak eta namina isar. Isar teh mentingkeun batur padahal manehna ge butuh siga kaum ansor ka kaum muhajir walau kana bihim khososan, walaupun mereka sangat ingin tapi mereka berbagi kepada saudaranya, dahulukan. Sampai aya anu ka hiji medan perang Yarmuk nya, mawacai sana hiji jalma, rek dibere minum lamun masih kene hirup dulur abdi. Pasti aya nu ngajorowok air gitu dina kitab tadi ulah. Teh dulurna, wah langsung minumlah air ini. Ngan diminum aya saudarana anu minta ditulungan deui, cek eta jalma, berilah dia. Dia lebih penting dan lebih membutuhkan daripada saya. Lupa teh kanuka itu dan minta di kurang ini ke itu. Aya deui nu kadu ini baru minta deui.
lompat deui kan itu mah maot itu mah begitu lompat maot kali deui ieu geus maot kalau awak maot cai beuteung keneh ya caina beuteung keneh tapi seorang tidak berani minum karena merasa ada saudaranya yang lebih butuh kepada air itu. Cek di neta kitab ya teramat bersih jiwa mereka selalu mengutamakan kepentingan orang lain tapi dalam urusan dunia. Kalau dalam ibadah teu meunang isar. Dina urang berjamaah nih, "Mang Pak Kapayun." Terus saya urang mangulu ka tukang. Balik we. Ibadah mau ulah hareup itu cenah Pak RW cicing ada eta paheulana. Urang. Tah gitu, kayak ulah terus we ka tukang balik. Ieu masjid anu ada. Geus ada teh anu ada. Wih kenapa? Nah, dan memang tugas ada. Jadi kita masih gak calok gitu. Kolot. Kabeh arasup eta balik. Pancala mak itu kabeh kudu arasup, mana bakal tinggal asup. Ini beda. Barali gini kitu teh kolot. Mana cerita nu ngajak asup itu? Bubur badan. Aya nu badan gitu, mana cerita badan tadi teh? Aya sana uy, nah aya pergi gitu. Jadi manggil ada rukun teh mana tinggal salat. Aneh Pak. Balik gue, dasarnya tugasnya adan. Oh, sholat. Mau itu ayah bahasa pupurihan. Baik dari pupurihan malus wae kabeh. Pupurihan atuh henteu atuh menang udah. Pupurihan mah alus wae kabeh geus sok. Cik atuh ngaji teh ulah nunutan ieu pupurihan teu ngaji batur mah urang mah alhamdulillah sage ngaji nunutan itu kan jadi alus wae kabeh. Pupurihan. Iya, ayo pupurihan gitu. Itu disebutkan. Lalu ia mendahulukannya atas kebutuhan dirinya agar ia memperoleh dari Allah kesempurnaan pertolongan dalam kebutuhannya. Maka hiji waktu memang sakagu masuk dahulukan. Nah sana salira kena ieu. Siga Aisyah waktu rek buka dia punya roti. Aya orang yang minta butuh makanan, kata Aisyah berikan. Ari cek eta teh cek pembantuna teh. Bukankah ini untuk berbuka engkau? Tidak, berikan dulu. Kan buka macam waktu nak berikan. Ternyata begitu rek buka anu masihan daging dibungkus ku roti dan dibika enak cenah kata Aisyah nih janji dari Allah berikan yang terbaik. Ternyata Allah memberikan yang lebih baik lagi gitu. Ditolong nulungan teh ditulungan deui ku nulung ih tidinya. Mata sabetulna mah nulungan batur hakikatna nulungan saha? Nulungan ibadah. Sabalikna lamun delekat kan delekat julid ka batur aya kan dina bahasa hikmah man hafaro kufrotan li akhihi wa qa'an fiha. Siapa yang menggali lubang untuk saudaranya maka dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya. Nah, jadi menggali lubang ke batur teh urang nu bakal asup tadinya. Jadi siapa yang menyulitkan orang lain aslinya akan datang kepadanya. Maka selain doa yang nanti akan kita panjatkan saat mungkin kita menghadapi kesulitan dia ayeuna amal. Ya, di mana wae orang buat kemudahan, kapanpun dengan apapun bentuknya, dengan motor berikan kemudahan orang lewatnya. Namun aya kemudahan rek misalkan sigano rek asupkeun pintu tol Pak. Wah, berjumpa padaan bukan ka patorong-torong bener ka pasnya gelut. Karena satu sama lain enggak terlihat. Orang bener nanti sok mah atuh dipayun beli lusuh dan sebagainya mah. Kan udah pasti bakal pada itu maju kan ya. Tapi tetap kurang melihat mere tuluh ka batur. Ingat hadis tadi. Kita sudah beri kemudahan. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah. Teh ngaharapkeun lain ka jalan eta tadi ka. Eta mah ringan memberi kemudahan ke orang teh. Rek tadi we husnudzon munyian bisa rusuh hayang ka zaman, bisa aya perlu doakeun onesana. Doa bidoh leubeung pada tadinya. Heuh anu doa-doakeun nyiap bari jeung urang tarik. Ya Allah pasian kemudahan pasian di jalan cing selamat ya Allah nepi ka tempat anu dituju ku anjeunna dina ka bisi aya masalah cing diberesan teu apaleun ka jelema nu ngobot teh didoakeun ku urang mengadoakeun tapi urang yakin malaikat datang mengaminkan cek malaikat kamu juga sama cing diberesin masalah anjeun cing nepi ka tempat anu dituju sesuai dengan keselamatan ti Allah kan siga kitu tah eta lamun apal hadis mah justru tiap urang beramal teh selalu berharap kepada apa yang Rasulullah sabdakan. Ini janji dari Allah. Terakhir qala Ibnu Qayyim fa inna lis-shadaqati ta'siran ajiban bidami'an wa ilbala. Ya masanya hadis tapi komentar di Ibnu Qayyim
Sesungguhnya sedekah itu memiliki dampak yang sangat mengagumkan dalam menolak berbagai macam kesusahan. Makanya kita berikan saudara-saudara kita yang hari ini memang banyak yang membutuhkannya karena dampak COVID kemarin, walaupun sudah mulai ini tapi dampaknya masih ada. Di nulungan anu butuh, nalang anu susah teh komo di daerah-daerah ya, walaupun dengan uang berapa gitu, mereka kelihatannya bergembira bisa. Padahal urang mun mereka manehna Allah akan memberikan kemudahan. Tapi orang itu berdoa, eta bonusnya. Ya dibere ku urang teu ngadoakeun oge, urang mah geus nyuhunkeun ka saha? Ye bere eta kemudahan. Alhamdulillah pan aya yang dibere 1000 dengan Nabi kok aku 1000 di dieu teh ya Allah aku yang pasti. Udah merena tahun 64. 1000 tahun 64 masa barang. Tapi benar tina tayangan hiburan dengan sifat imung dan sebagainya, yang mudah-mudahan jadi amal soleh keranjanya. Orang yang sangat butuh tiba-tiba bro ditulungan dibika sujud dan sebagainya, nya ngadoakeun beukeun ka jelema teh dalam ditulungan menika ikhlas cing anu kamu teh dan sebagainya. Padahal teu didoakeun ku eta jelema teh. Janji Allah mah tos langsung kita akan diberi kemudahan oleh Allah. Terus eta jelema nu dipasih teh ngadoa ka Allah keur urang gitu. Ya, itu bonus lagi. Bisa jadi uang yang kita berikan namun dibanding dengan doa dan ijabah Allah, tidak bernilai lah, tidak ternilai itu antara pemberian orang dengan kemudahan yang Allah akan berikan dan ijabah doa yang orang itu panjatkan. Yang kesimpulan nama selain membaca doa yang Rasul ajarkan, biar kemudahan selalu datang menghampiri kita, ya. Makhrojan, setiap ada kesulitan ada jalan keluar, bahkan min haitsu la yahtasib. Tentu saja kita harus rajin tadi ya. Kalau hadis kemarin mah bulan kemarin sok ihfadillah, jagalah batas-batas Allah, halal haramnya kita perhatikan ya, dan juga beri kemudahan saudara-saudara kita. Insya Allah apa yang telah kita berikan Allah tidak akan mengingkari janji, akan dimudahkan tidurnya lebih ke akhirat. Terus 10 geni terkarasa. Ya waktu itulah satu hadis yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan doa ini bisa kita panjatkan kapanpun, dimanapun kita memiliki rasa sulit. Ya, mau dalam kita nama, pada dalam urusan pengobatan, rasa sakit, perjalanan, silakan. Yang penting kita yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa, fa'alul lima yurid. Ya, Allah akan memberikan kemudahan kepada setiap hambanya yang menghadapi kesulitan, apalagi bila hambanya memang orang-orang yang rajin memberikan kemudahan kepada orang yang mendapat kesulitan. Allah juga akan memberikan kemudahannya di saat orang itu mendapatkan kesulitan di dunia sampai hari akhir. Tarupina nu saya didugikan yang tidak jelas. Kalau jam 10 itu benar itu mati itu jam teh. Itulah mudah-mudahan sasi payun Allah masih Yusuf. Oke, insyaallah sasi Desember ini mah ieu da angga aya nu ngurus-urus buat anak bade nikah di rumah makan Pondok Cimenuk ya. Sampai mudah-mudahan ya di pasien kalancaran Segarudina ya kaping 18 Desember insyaallah ku saya ngerti nanti kali bakal diin aku jadi dulu adik kurang-kurang kena malah nanti luar sok kayak cawoka kayak itu kayak mama dia buat banyak karena insyaallah ku saat bisa jalan bilang insyaallah ya segitu rupina bila ada bahasa kira pernah tidak sampaikan insyaallah menggesa simpayun Allah masih dengan suara biasa patah insyaallah aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.